Baik, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-12 sistem operasi lanjut yang sudah saya buat. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Todoga Musadi Mulia, NIM 1810300 dari kelas DV181. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama, ada kernel pada sistem operasi atau OS. Definisi kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi lanjut atau sistem operasi komputer. Tugasnya yaitu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras atau hardware pada komputer. Di sini ada gambar dari definisi dari kernel itu sendiri, software, kernel, baru ke hardware ya. Oke, lanjut saja. Yang kedua ada fungsi dari kernel. Di sini saya mengetahui 3 fungsi dari kernel itu sendiri, antara lain yang pertama adalah berfungsi melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras atau hardware komputer secara aman. Yang kedua, karena akses terhadap perangkat keras hardware atau hardware terbatas, sedangkan terdapat lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga mempunyai tugas untuk mengatur kapan serta berapa lama suatu program dapat menggunakan suatu bagian perangkat keras tersebut. Hal ini dinamakan dengan multiplexing. Yang ketiga, untuk membantu mengeksekusi aplikasi dan mendukungnya dengan fitur abstraksi perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Lanjut, 4 macam kategori kernel. Yang saya ketahui ada 4 macam kategori kernel, antara lain yang pertama monolitik. Kernel monolitik yaitu kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua ada mikrokernel. Mikrokernel sendiri adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga ada kernel hybrid. Dari namanya, kernel hybrid atau modifikasi dari mikrokernel adalah kernel yang persis atau mirip dengan mikrokernel, akan tetapi di sini ia juga memasukkan beberapa kode atau tambahan kode di dalam ruangan kernel supaya ia menjadi lebih cepat untuk meningkatkan performanya. Yang terakhir ada exokernel. Kernel exokernel adalah kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras. Akan tetapi di sini dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras hardware secara langsung atau hampir-hampir langsung. Lanjut. Yang kedua, materi mengenai shell script. Shell script sendiri memiliki definisi sebagai sebuah bahasa pemrograman yang disusun berdasarkan perintah-perintah shell. Berarti di sini menggunakan bahasa shell untuk melakukan atau menjalankan perintah-perintahnya. Lanjut, penggunaan argumen dan variabel pada shell script. Di sini yang pertama, perintah-perintah command line umumnya memerlukan minimal satu buah argumen agar dapat mengerjakan tugasnya secara optimal. Secara sederhana, argumen adalah teks atau karakter yang ditempatkan setelah nama program dengan pemisah minimal 1 spasi. Contoh berikut mengilustrasikan pemberian 2 argumen pada perintah copy file cp. Perintah cp memerlukan 2 argumen, yaitu yang pertama lokasi file awal, kedua lokasi file tujuan. GNU style umumnya terdiri dari minimal sebuah kata contoh, all pada perintah is. Yang kedua, ada variabel. Secara sederhana, variabel adalah pengenal atau identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program, runtime program, ataupun proses lain yang dilakukan sistem operasi tersebut. Nah, di dalam variabel ada 3 kategori. Yang pertama, environment variable. Environment variable digunakan khusus oleh shell script pada sistem Linux untuk proses kerja
sistem seperti variabel PS1, PS2, homepad, user, cell, dan sebagainya. Yang kedua ada positional parameter. Positional parameter yaitu variabel yang digunakan sel, pemrograman sel untuk menampung argumen yang diberikan terhadap sel, baik berupa argumen waktu, sebuah file dijalankan atau argumen yang dikirim ke subroutine. Yang terakhir ada user defined variable. User defined variable yang didefinisikan sendiri oleh pembuat script sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Yang terakhir mengenai kernel programming. Pengertian dari kernel itu sendiri, melalui pemrograman kernel kita dapat mengakses atau mengontrol subsistem dasar kernel seperti penjadwalan, manajemen memori, manajemen sistem file, manajemen jaringan, komunikasi antar proses, dan lain-lain. Kami dapat mengembangkan modul kernel terpisah yang dapat dimasukkan ke dalam kernel saat sistem sedang berjalan berlari. Bagian yang paling menarik dari pemrograman kernel adalah pengkodean driver perangkat, di mana kita dapat menghubungkan berbagai perangkat keras eksternal seperti USB, disk drive, kartu data, atau perangkat peripheral terbaru lainnya di pasaran. Nah, fungsi dari pemrograman kernel ini sendiri ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama, memfasilitasi interaksi antara komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, sebagai program pertama yang dimuat saat startup setelah bootloader. Yang tiga, menerjemahkannya ke dalam instruksi pemrosesan data untuk unit pemrosesan pusat kernel, menghubungkan perangkat lunak aplikasi ke perangkat keras komputer atau hardware komputer. Penjelasannya, antar muka kernel adalah lapisan abstraksi tingkat rendah. Nah, ketika suatu proses meminta layanan ke kernel, itu harus memanggil panggilan sistem, biasanya melalui fungsi pembungkus yang diekspos ke aplikasi ruang pengguna oleh perpustakaan sistem yang menyamarkan kode perakitan untuk memasuki kernel. Setelah meregister CPU dengan nomor syscall dan parameternya, misalnya sistem operasi mirip Unix, menyelesaikan tugas ini menggunakan pustaka standar C atau desain arsitektur kernel yang berbeda. Kernel monolitik berjalan sepenuhnya dalam satu ruangan lama dengan CPU yang dijalankan dalam mode supervisor, terutama untuk kecepatannya. Sedangkan mikrokernel menjalankan sebagian besar, tetapi tidak semua layanan mereka di ruang pengguna, seperti yang dilakukan oleh proses pengguna, terutama untuk ketahanan dan modularitas. Minix Tree adalah contoh penting dari desain mikrokernel. Sebaiknya kernel Linux bersifat monolitik meskipun juga modular, karena dapat menyisipkan dan menghapus modul kernel yang dapat dimuat saat runtime atau saat program sedang dijalankan. Baik, terima kasih.